Glandula endokrin atau kelenjar hormon adalah kelenjar yang mengirimkan hasil sekresinya langsung ke dalam darah tanpa melewati saluran atau duktus. Hasil sekresinya disebut hormon yang merespon terhadap sel sasaran. Nah, kelenjar endokrin terbagi menjadi dua, yaitu pertama kelenjar endokrin sentral dan yang kedua kelenjar endokrin perifer. Kelenjar endokrin sentral yang pertama hipotalamus dan hipofisis. Kelenjar hipofisis atau pituitari terletak di rongga tulang dasar otak di bawah hipotalamus. Hipofisis dihubungkan dengan hipotalamus oleh tangkai tipis. Pelepasan hormon di hipofisis dikontrol oleh hipotalamus. Terdiri atas lobus anterior dan lobus superior. Lobus anterior terdiri atas jaringan epiter kelenjar adenohipofisis mengeluarkan hormon tanpa sintesis hipotalamus. Terdapat 5 populasi sel berbeda yang mengekskresi 6 hormon. 1. Somatrop mengekskresi hormon pertumbuhan GH somatotropin. 2. Tirotrop mengekskresi thyroid stimulating hormone TSH tirotropin. 3. Kortikotrop mengekskresikan hormon adrenokortikotropik ACTH adrenokortikotropin. 4. Gonadotrop mengekskresikan 2 hormon yang bekerja pada ovarium dan testis, yaitu follicle stimulating hormone FSH dan luteinizing hormone LH. 5. Prolaktin PRL meningkatkan perkembangan payudara dan laktasi pada wanita. Selain itu, juga meningkatkan imun pada manusia. Sedangkan pada lobus posterior terdiri atas jaringan saraf neurohipofisis mengeluarkan 2 hormon, yaitu vasopresin dan oksitosin yang disintesis oleh badan neuron di hipotalamus ke dalam darah. Vasopresin yang berfungsi meretensi H2O selama pembentukan urin dan menyebabkan kontraksi otot polos anterior. Pada oksitosin merangsang kontraksi otot polos uterus saat persalinan dan merangsang pengeluaran susu di kelenjar payudara selama menyusui serta memengaruhi perilaku, khususnya pada ibu dengan bayinya. Terkadang disebut hormon cinta. Yang kedua, pineal. Pineal merupakan struktur kecil berbentuk kerucut pohon cemara dan mensekresi hormon melatonin. Melatonin menjaga irama sirkadian tubuh sesuai dengan siklus terang atau periode aktivasi dan gelap periode istirahat. Manusia memiliki jam biologis tubuh yang berfluktuasi secara siklik dalam periode 24 jam yang berfungsi sebagai pemacu irama sirkadian tubuh, yaitu nukleus suprachiasmaticus SCN yang berperan besar dalam sinkronisasi semua irama bawaan seharian tubuh, artinya mengatur jadwal kegiatan semua bagian dari tubuh. Sekresi melatonin meningkat hingga 10 kali lipat selama malam hari dan kemudian menurun ke kadar rendah pada siang hari. Selanjutnya, kelenjar endokrin perifer. Yang pertama, tiroid. Tiroid terdiri dari 2 lobus jaringan dihubungkan oleh ismus sehingga tampak seperti kupu-kupu. Berada di leher di atas trakea di bawah laring. Terdapat sel folikel yang menghasilkan 2 hormon tiroid yang mengandung iodium, yaitu tetraidotironin T4 atau tiroksin dan troodotironin iodium T3 yang merupakan regulator penting laju metabolik basal keseluruhan. Di antara folikel terselip sel sekretorik lain, yaitu sel C yang menghasilkan hormon peptide kalsitonin yang berperan dalam metabolisme kalsium. 2. Paratiroid. Terdapat 4 kelenjar kecil paratiroid, 2 kelenjar melekat pada permukaan posterior tiap lobus kelenjar tiroid. Kelenjar paratiroid mensekresi hormon paratiroid. Sekresi diatur oleh kadar kalsium dalam darah. Saat kalsium turun, sekresi hormon paratiroid meningkat. Begitupun sebaliknya. Fungsi utama hormon paratiroid
atau PTH ialah meningkatkan kadar kalsium dalam darah atau plasma dan mencegah hipokalsemia dengan mengabsorpsi kalsium di usus halus dan mereabsorpsi kalsium pada tubulus ginjal. Jika tidak memberikan suplai yang adekuat, maka hormon paratiroid menstimulasi osteoklas sel penghancur tulang dan reabsorpsi kalsium pada tulang. 3. Adrenal. Terdapat 2 kelenjar adrenal yang berada di setiap kutub atas ginjal yang terbungkus dalam fascia renalis. Terdiri atas 2 bagian yang memiliki struktur yang berfungsi berbeda. Bagian terluar adalah korteks yang menghasilkan hormon steroid dan bagian dalam adalah medula yang menghasilkan hormon katekolamin. Bagian A, korteks adrenal menghasilkan 3 kelompok hormon steroid yang terbuat dari kolesterol yang disebut adrenokortikoid, yaitu 1. Mineralokortikoid atau aldosteron, yang kedua glukokortikoid, yang ketiga hormon seks. Yang pertama, mineralokortikoid atau aldosteron yang mempengaruhi keseimbangan NADH dan KH serta homeostatis tekanan darah. Aldosteron berikatan dengan protein plasma albumin. Tempat kerja utama aldosteron ialah di ginjal, tepatnya di tubulus distal dan cholingentes. 2. Glukokortikoid, terutama kortisol, berperan besar dalam metabolisme karbohidrat serta metabolisme protein dan lemak dan dalam adaptasi terhadap stres. Kortisol berikatan dengan protein plasma yaitu kortikosteroid binding globin, di mana fungsi kortisol yaitu A. Merangsang gluconeogenesis di hepar yaitu perubahan sumber-sumber non-karbohidrat asam amino menjadi karbohidrat. B. Menghambat penyerapan dan pemakaian glukosa oleh banyak jaringan kecuali otak sehingga glukosa tetap tersedia untuk otak. C. Merangsang penguraian protein di banyak jaringan, khususnya otot menjadi asam amino, sehingga meningkatkan konsentrasi asam amino dalam darah yang dapat di gluconeogenesis untuk memperbaiki jaringan yang rusak. D. Mempermudah lipolisis, menguraikan simpanan atau lipid di jaringan adiposa sehingga asam di lemak dibebaskan ke dalam darah sebagai bahan bakar metabilik alternatif bagi jaringan sebagai pengganti glukosa. 3. Hormon seks, identik atau serupa dengan yang dihasilkan oleh gonad. Hormon seks, adrenokorteks, yang paling banyak dan penting secara fisiologis ialah dehidroepiandrosteron, suatu androgen atau hormon seks pria, dan estrogen atau hormon seks wanita. Tempat utama produksi hormon seks adalah gonad, testis atau androgen, dan ovarium untuk estrogen. Pada pria, androgen darah mendominasi. Pada wanita, yang menonjol adalah estrogen, juga menghasilkan sejumlah kecil hormon seks jenis kelamin lawannya. Bagian B, medula adrenal. Medula adrenal suatu bagian modifikasi dari sistem saraf simpatis yang terdiri dari neuron simpatis, pasca ganglion modifikasi yang disebut sel kromafin yang terdapat granula kromafin tempat penyimpanan sekresi katekolamin oleh medula adrenal yaitu epinefrin 80% dan norepinefrin 20% yang disekresikan langsung ke dalam darah. Efek norepinefrin terutama diperantarai langsung oleh sistem saraf simpatis dan efek epinefrin secara eksklusif ditimbulkan oleh medula adrenal. Epinefrin dan norepinefrin meningkatkan pengeluaran keringat untuk membantu tubuh membuang panas yang dihasilkan dari metabolisme otot. Epinefrin juga bekerja pada otot polos di dalam mata, dilatasi pupil dan pendataran lensa sehingga dapat melihat lebih luas. Selanjutnya, pankreas. Pankreas adalah suatu organ yang terdiri dari jaringan eksokrin dan endokrin. Bagian eksokrin mengeluarkan larutan encer alkalis serta enzim pencernaan melalui ductus pankreaticus ke dalam lumen saluran cerna.
Sel endokrin yang dikenal sebagai Pulau Langerhans yang di dalamnya terdapat sel endokrin pankreas, yaitu A. Sel B beta mensekresi insulin dan amilin, B. Sel A alfa mensekresi hormon glukagon, C. Sel D delta tempat sintesis somatostatin pankreas, D. Sel F gamma mensekresi polipeptida pankreas yang mungkin berperan dalam mengurangi nafsu makan dan asupan makanan, E. Sel epsilon melepaskan ghrelin hormon lepar sel yang baru ditemukan. Sebagian besar ghrelin disekresi oleh lambung sebelum makan. 5. Timus. Kelenjar timus merupakan tempat proses pematangan untuk limfosit T yang merupakan imunitas diperantarai sel dan mensekresikan hormon timosin. Timus secara bertahap mengalami atrofi dan menjadi kurang penting seiring dengan bertambahnya usia. Hormon timosin merupakan hormon penting yang mempertahankan turunan sel T. Timosin meningkatkan proliferasi sel T baru di jaringan limfoid perifer dan memperkuat kemampuan imunologik sel T yang ada. Sekresi timosin menurun setelah usia 30 hingga 40 tahun yang diperkirakan ikut berperan dalam penuaan, di mana sel T berperan sangat penting dalam pertahanan terhadap virus dan kanker. Dan yang terakhir yaitu gonad. Gonad dibedakan menjadi dua, yaitu ovarium dan testis. Ovarium untuk wanita dan testis untuk pria. Ovarium merupakan kelenjar yang menghasilkan hormon seksual dan ovum pada wanita yang berada di fosa dangkal pada dinding lateral pelvis, yang terdiri dari dua buah di kanan dan di kiri yang melekat pada uterus, di mana ovarium menghasilkan hormon estrogen, progesteron, dan inhibin. Selanjutnya testis. Testis merupakan kelenjar yang menghasilkan hormon seksual pria yang melekat di dalam skrotum pria, di mana menghasilkan hormon testosteron setelah pubertas. Nah, itulah tadi pembahasan tentang anatomi sistem endokrin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.